Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Shalom Gloria Injilia Pondaa dengan NIM 25040006. Saya merupakan mahasiswa pasca sarjana Institut Agama Kristen Negeri Manado, program studi Magister Teologi. Nah, video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah studi tematis teologi historis di bawah bimbingan dosen pengampu saya, Pendeta Bapak Dr. Marde Christian Stanley Mawikere. Nah, teman-teman, dalam video ini saya akan membahas salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Seseorang yang pemikirannya membentuk tidak hanya sekitar teologi, tetapi juga cara pandang dunia tentang kehidupan, pemerintahan, dan moralitas. Dan tokoh itu adalah Johannes Calvin. Mungkin kita pernah mendengar nama Calvin dikaitkan dengan kata-kata seperti predestinasi, tulip, atau gereja reform. Tapi sebenarnya, siapa Calvin ini? Dan apa yang mendorong Calvin berpikir seperti itu? Dan yang paling penting, apakah pemikiran dari Calvin ini masih berbicara kepada kita di hari ini? Nah, teman-teman, melalui video ini, saya akan mengajak kita bersama untuk menelusuri 3 hal, yaitu yang pertama, konteks sejarah yang melahirkan Calvin, yang kedua, pokok-pokok pemikiran teologisnya, dan yang ketiga, relevansinya bagi gereja dan masyarakat kita masa kini. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu konteks sejarah. Nah, teman-teman, untuk memahami Calvin, kita perlu kembali ke abad 16 di bagian Eropa, sebuah benua yang sedang dalam guncangan besar, di mana Gereja Katolik Roma yang selama berabad-abad menjadi pusat kekuasaan rohani dan politik yang sedang dilanda krisis dari dalam. Nah, praktik penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi, korupsi di kalangan klerus, bahkan di jenjang kepausan, dan ketimpangan antara kekayaan gereja dan kemiskinan rakyat. Semua ini menciptakan kemarahan yang lama terpendam. Dan pada tahun 1517, Martin Luther ini menancapkan 95 tesis di pintu gereja Kastil Wittenberg, sebuah gereja yang memantik gerakan yang kemudian dikenal sebagai Reformasi Protestan. Nah, Luther ini menantang otoritas Paus dan menegaskan bahwa keselamatan itu adalah anugerah Allah semata, diterima melalui iman bukan karena perbuatan atau pemilihan indulgensi. Dan ini adalah gempa teologis yang mengubah wajah kekristenan. Nah, teman-teman, siapa John Calvin itu? Nah, di tengah gejolak ini, lahirlah Johannes Calvin pada tanggal 10 Juli 1509 di Noyon, Prancis. Ia bukan anak seorang pendeta atau teolog. Ayahnya hanya seorang juru tulis hukum gerejawi. Nah, awalnya Calvin ini disiapkan untuk menjadi imam, namun kemudian beralih ke studi hukum atau saran sang ayah. Justru persinggungannya dengan humanisme Renaissance dan gerakan reformasi itulah yang mengubah arah hidupnya secara dramatis. Nah, teman-teman, Francois Wendell di dalam bukunya sangat penting tentang asal-usul pemikiran Calvin mencatat bahwa Calvin mengalami apa yang ia sebut sebagai pertobatan mendadak. Nah, sebuah perubahan hati yang membawanya dari Katolisisme ke barisan reformasi. Nah, Wendell di sini menekankan bahwa Calvin adalah seorang sarjana dengan disiplin humanisme yang sangat kuat, dan justru itulah yang membuat pendekatannya terhadap Alkitab begitu sistematis. Teman-teman, di tahun 1536, Calvin ini singgah di Jenewa, dan singgah yang singkat itu menjadi seumur hidup karena desakan dari Guillaume Farel yang merupakan seorang reformator yang membutuhkan bantuan dari Calvin untuk membangun gereja di kota tersebut. Nah, di Jenewa ini Calvin bukan hanya berkhotbah,
Ia membangun sistem pemerintahan gereja, mendirikan akademi yang kelak menjadi Universitas Jenewa, dan juga menulis tafsiran Alkitab yang sangat luar biasa produktif. Dan Aritonang mengingatkan kita bahwa Jenewa ini di bawah Calvin menjadi semacam kota model bagi gereja reform. Sebuah eksperimen hidup tentang bagaimana komunitas Kristen seharusnya diorganisir. Dan tentu perjalanan Calvin ini tidak mulus. Ia pernah diusir dari Jenewa pada tahun 1538. Menjalani pengasingan selama 3 tahun di Strasbourg sebelum akhirnya dipanggil kembali pada tahun 1541. Nah, pergulatan ini justru mematangkan pemikirannya seperti emas yang diuji oleh api. Dan teman-teman, mari kita masuk dalam pemikiran teologis utama dari Calvin ini, yaitu yang pertama, institutio. Nah, karya terbesar Calvin adalah institutio. Dalam bahasa Indonesia bisa diterjemahkan sebagai pengajaran agama Kristen. Nah, buku ini pertama kali terbit pada tahun 1536 dalam bentuk yang sederhana. Namun, terus diperluas hingga edisi definitif pada tahun 1559 yang terdiri dari 4 jilid besar. Nah, Aritonang dan kawan-kawan ini dalam edisi terjemahan Institutio menekankan bahwa buku ini bukan hanya sistem doktrin yang kering, tapi ini adalah panduan bagi orang percaya untuk mengenal Allah dan mengenal diri sendiri, di mana Calvin membuka Institutio dengan kalimat yang sangat terkenal, yaitu pengenalan tentang Allah dan pengenalan tentang diri manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dan yang kedua, yaitu kedaulatan Allah, fondasi dari segala fondasi. Nah, jika ada satu tema yang menjadi pusat gravitasi seluruh teologi Calvin, itu adalah kedaulatan Allah. Nah, teman-teman, bagi Calvin ini, Allah bukan sekedar pribadi yang besar dan berkuasa. Allah adalah penguasa mutlak atas seluruh alam semesta, termasuk sejarah manusia, keselamatan, bahkan pilihan tentang siapa yang akan diselamatkan. Dan ini bukan pandangan yang lahir dari keinginan Calvin untuk membuat Allah terlihat sewenang-wenang. Sebaliknya, Calvin berargumen bahwa jika keselamatan manusia bergantung pada manusia itu sendiri, pada usaha, kehendak bebas, atau jasa manusia, maka keselamatan itu tidak aman. Hanya ketika kita menyerahkan segala pada kedaulatan Allah, barulah kita bisa beristirahat dalam keyakinan bahwa keselamatan kita itu terjamin. Dan yang ketiga, di sini kita akan membahas tulip atau 5 pokok dari Calvinisme. Nah, G.J. Baan dalam bukunya tentang 5 pokok Calvinisme menjelaskan dengan ringkas dan sistematis apa yang kemudian dirumuskan sebagai tulip. Nah, mari kita bedah tulip ini, yaitu yang pertama, total depravity atau kerusakan total, di mana manusia setelah jatuh dalam dosa tidak lagi memiliki kemampuan untuk memilih Allah atau kebaikan sejati. Setiap aspek manusia, baik pikiran, kehendak, perasaan, itu telah ternoda oleh dosa. Ini bukan berarti manusia sejahat mungkin, tetapi tidak ada bagian dari manusia yang tidak terpengaruh oleh dosa. Yang selanjutnya, poin yang unconditional election atau pemilihan tanpa syarat. Nah, dalam poin ini, Allah memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan bukan karena ia melihat terlebih dahulu iman atau jasa mereka, melainkan semata-mata karena kehendak, karena kasih karunia Allah yang bebas. Dasar pemilihan ada dalam Allah sendiri, bukan dalam manusia yang dipilih. Dan poin yang selanjutnya yaitu bagian L, yaitu limited atonement atau penebusan terbatas. Nah, kematian Kristus secara khusus ini ditujukan untuk menebus dosa-dosa mereka yang dipilih oleh Allah. Bukan berarti karya Kristus kurang cukup, melainkan dalam tujuan dan efektivitasnya penebusan itu berlaku khusus bagi umat pilihan. Dan poin yang I,
irresistible grace, yaitu kasih karunia yang tak tertolak. Nah, teman-teman, ketika Allah memanggil seseorang yang Ia pilih, panggilan itu pasti berhasil. Roh Kudus akan bekerja secara efektif sehingga orang yang dipanggil tidak dapat secara permanen menolak anugerah keselamatan. Dan poin yang terakhir yaitu P, perseverance of the saints atau ketekunan orang-orang kudus. Nah, di dalam poin ini menjelaskan bahwa mereka yang sungguh-sungguh dipilih dan diselamatkan oleh Allah tidak akan pernah benar-benar terjatuh dari keselamatan itu. Allah yang memulai pekerjaan keselamatan akan menyelesaikannya hingga sempurna. Selanjutnya teman-teman, poin yang keempat di sini yaitu Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Nah teman-teman, Calvin ini adalah seorang ahli penafsir Alkitab yang luar biasa produktif. Ia menulis tafsiran-tafsiran hampir seluruh kitab yang ada di dalam Alkitab. Dan bagi Calvin, sola scriptura bukan sekedar slogan reformasi, tetapi ini adalah komitmen metodologis. Semua doktrin, semua etika, semua aturan gereja harus diuji dan ditimbang berdasarkan firman Allah yang tertulis. Nah, hal yang menarik dari Calvin adalah Calvin percaya bahwa Roh Kudus bekerja secara internal dalam hati orang percaya untuk meyakinkan mereka akan kebenaran Alkitab yang ia sebut sebagai testimonium spiritus sancti internum atau kesaksian internal Roh Kudus. Jadi teman-teman, kepercayaan kepada Alkitab itu bukan semata-mata karena argumen logis, tetapi karena pekerjaan Roh. Yang kelima, manusia, imago Dei, dan dosa. Nah teman-teman, bagaimana imago Dei atau bagaimana Calvin ini memandang manusia, memandang imago Dei dan juga dosa. Nah menurut Rerung dan Yohanes dalam artikel mereka menekankan bahwa konsep Calvin tentang manusia itu sangat kompleks. Manusia adalah mahkota ciptaan yang menanggung gambar Allah atau imago Dei, tetapi sekaligus makhluk yang jatuh dan bergantung sepenuhnya pada anugerah ilahi untuk pemulihan. Yang penting untuk dipahami, Calvin tidak memandang manusia secara pesimis semata. Ia percaya bahwa meski gambar Allah dalam manusia telah rusak oleh dosa, Allah tidak pernah menarik kembali dignitas martabat yang diberikan kepada manusia. Nah inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi etika sosial Calvinis. Karena setiap manusia menanggung jejak gambar Allah, maka setiap manusia itu layak dihormati dan diperlakukan dengan adil. Dan yang keenam adalah eklesiologi atau gereja yang teratur dan mendidik. Nah teman-teman, Calvin ini sangat serius tentang gereja. Baginya, gereja bukan hanya sekedar tempat berkumpul, tetapi gereja adalah ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anak rohani. Dua tanda gereja sejati bagi Calvin adalah pemberitaan firman yang murni dan pelaksanaan sakramen yang benar. Dan Calvin juga sangat menekankan pendidikan. Ia mendirikan akademi di Jenewa sebagai pusat pendidikan teologi. Tulung dan Masinambo dalam artikel mereka di sini menegaskan bahwa semangat Calvin dalam pendidikan ini relevan bagi gereja masa kini. Karena gereja dipanggil untuk mendidik jemaatnya bukan hanya memberikan kenyamanan emosional, tetapi membangun pemikiran teologis yang matang. Dan kita masuk dalam relevansi kontemporer. Yaitu yang pertama, gereja yang terus mereformasi diri. Ada sebuah semboyan Latin yang lahir dari tradisi Calvinis yang sangat indah, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang telah direformasi selalu harus terus-menerus mereformasi diri. Batlageri dan Van den Ende dalam kumpulan tulisan mereka tentang Calvin dan Calvinisme menegaskan bahwa semboyan ini bukan undangan untuk meninggalkan tradisi, melainkan panggilan
untuk setia pada firman Allah di setiap zaman. Dan hal ini sangat relevan bagi gereja-gereja di Indonesia. Banyak gereja kita terutama yang berlatar belakang reform seperti GEMIM, GPIB, GKJ, GKS, dan lainnya. Dan mewarisi tradisi Calvinis secara langsung. Nah, pertanyaannya bukan apakah kita menerima Calvin. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mewarisi Calvin secara kritis dan kreatif untuk konteks kita hari ini. Dan yang kedua, etos kerja dan tanggung jawab sosial. Nah, di luar tembok gereja, warisan Calvin juga terasa dalam dunia sosial. Sosiolog Max Weber dalam karyanya yang terkenal menghubungkan etos kerja Protestan yang berakar pada Calvinisme dengan perkembangan kapitalisme modern. Orang-orang Calvinis percaya bahwa bekerja keras dan hidup disiplin adalah bentuk pengabdian kepada Allah, sebuah panggilan ilahi. Nah, Mawi Kere dan Hura dalam kajian literatur, mereka menekankan bahwa gerakan dan warisan Calvin memiliki dampak yang jauh melampaui batas-batas gereja. Ia menyentuh sistem pendidikan, pemerintahan, dan etika publik. Dan poin yang ketiga adalah martabat manusia di tengah krisis kemanusiaan. Nah, di dunia yang semakin sering memperlakukan manusia sebagai komoditas, melalui perdagangan manusia, diskriminasi, ketidakadilan sosial, konsep Calvin tentang imago Dei justru menjadi sangat relevan. Ketika gereja berbicara tentang martabat manusia, tentang hak-hak dasar, tentang keadilan, gereja sedang berbicara dari dalam tradisi teologis yang Calvin turut membentuknya. Sebagaimana Rerung dan Yohanes menegaskan bahwa pemahaman Calvin tentang manusia secara langsung membuka jalan bagi pemikiran tentang transformasi sosial. Gereja bukan hanya komunitas rohani yang pasif menunggu surga, tetapi komunitas yang aktif memperjuangkan keadilan di bumi. Dan teman-teman, kita telah menempuh perjalanan yang cukup panjang hari ini dari lorong-lorong sejarah Eropa abad ke-16 dan memasuki pemikiran sistematis dari Calvin tentang Allah, manusia, dan keselamatan, sehingga menyeberangi jembatan menuju relevansinya di masa kini. Calvin bukan orang yang sempurna, ada banyak sisi dari hidup Calvin ini yang dapat dikritik, termasuk perannya dalam peristiwa pembakaran Servetus di Jenewa. Tetapi sebagai seorang teolog, kontribusinya sangat monumental. Ia memberikan kepada gereja sebuah kerangka berpikir yang kokoh, sebuah cara untuk memahami Alkitab secara sistematis, dan sebuah visi tentang gereja yang berkomitmen pada kekudusan, kebenaran, dan pelayanan. Warisan Calvin adalah undangan bagi kita semua, bagi gereja dan orang percaya di setiap zaman, untuk terus kembali kepada firman Allah, terus berefleksi, dan terus mereformasi diri. Bukan karena kita lebih pintar dari generasi sebelumnya, tetapi karena setiap zaman memiliki tantangannya sendiri. Dan firman Allah selalu cukup untuk menjawab tantangan itu. Dan demikianlah penjelasan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu menyimak. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat bagi perjalanan akademik, dan juga lebih daripada itu, pembahasan ini boleh bermanfaat untuk iman kita bersama. Dan demikianlah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. I just had to let you know you're